Pada suatu masa, penduduk dunia berada dalam kegelapan dan jahiliyah. Tak terkecuali penduduk kota Mekah, mereka menjual patung sering berkelahi dan berjudi, bahkan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Oleh karena itu, Allah SWT memutuskan seorang nabi dan rasul dari kalangan mereka sendiri. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi sebuah peristiwa besar yang menjadi bukti bahwa Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi Ka'bah dan kota kelahiran pastinya hingga hari kiamat nanti. Selamat datang Tuan Ab. Ya, terima kasih. Iya, benar para pengawalku. Ada satu ganggu pikiranku. Apa itu Tuan? Dalam perjalanan aku melihat suatu tempat didatangi orang-orang. Musim haji telah tiba. Apa itu musim haji? Ayo. Apa itu musim haji? Apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah bangunan berbatuan. Apa bangunan dari bebatuan didatangi? Aku akan membuat gereja lebih indah dan megah dari Ka'bah. Siapkan pasukan. Siap Tuan. Akhirnya pembangunan gereja terlaksana. Tak berapa lama, gereja yang megah dan indah berdiri kokoh. Tempat kita tetap sepi Tuan. Apa? Mengapa orang-orang itu tidak berpaling dari Ka'bah? Ayo kita hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan dan gajah-gajah terbaik. Siap. Ada cekal iki lho. Uta aja. Ayo naik. Haram. Mundur. Ayo serbu. Ayo. Gas. Dengan penuh semangat, Raja Abraha dan pasukannya berangkat menuju Mekah. Sementara itu, berita kerajaan ayo Rek, cepetan Rek. Dereng. Oh, belum. Tenang aja wis. Cepet. Tuh, sementara. Sementara itu, berita kedatangan Raja Abraha dan pasukannya sampai juga ke telinga penduduk Mekah. Bang, itu turunkan. Turunkan.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Sementara itu berita kedatangan Raja Abraha dan pasukannya sampai juga ke telinga penduduk kota Mekah. Pas kita naik lagi, Us. Iya, tak kira nanti duduk, Us. Mas, nanti kita naik lagi. Kita masuk lagi ya, Us. Mik. Mas. Ini aja. Ayo. Sit. Di situ aja di situ. Ini siapa mik? Lanjutkan. Wahai Abdul Muthalib, aku mendengar Raja Abraha membawa pasukannya akan menghancurkan Ka'bah. Sekarang dia ada di perjalanan. Iya benar. Apa kita harus dilakukan? Selamatkan diri kalian. Bagaimana Ka'bah? Tidak mungkin bisa melawan Raja Abraha dan pasukannya. Kami Ini sampai ini di serahkan ini kepada pemimpin. dengan kewaduan para penduduk kota Mekah mulai mengungsi kecuali terdengar kebaduan para penduduk Mekah. Mereka mulai mengungsi menyelamatkan diri. Kota Mekah menjadi sepi. Semua penduduknya pergi mengungsi kecuali Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berdiri di dekat Ka'bah kemudian berdoa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemilik rumah ini. Daripada rumah ini dari serangan orang-orang jahat dan serakah, kami serahkan Ka'bah ini kepadamu ya Allah. Raja Abraha dan pasukannya tiba di perbatasan kota Mekah. Apa itu? Itu adalah guru. Pasukan Raja Poranda dan jatuh terkulik ke akhir yang jatuh adalah Raja Abraha. Semua pasukannya jatuh terdekat. Anto aku rek. Lulusan. Ini patah. Ayo wan patah wan. Pingsan. Aku kape tidur. Halo. Abu Muthalib ayo. Ayo sing rapi dhisik. Abu Muthalib. Suratul Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaidahum fi taghlib. Falasala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratim min sijjin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Al-Fil adalah target hafalan di jilid 3. Mau tahu target hafalan di jilid lainnya? Segera daftarkan putra-putri Anda di LPQ Arabito. Tepuk Arabito. A Ro B
Arabita. Arabita. Salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلامنا نرضي الناس بمانا نرضى لنا حالنا ذاك جمالنا يسمو يتعالى يتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلامنا نرضي الناس بمالا نرضى لنا حالنا ذاك جمالنا يسمو يتعالى من أرضانا لن نسعى لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا ما لي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضانا لن نسعى لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا من أرضانا برضاهم لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلامنا نرضي الناس بمالا نرضى لنا حالنا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Aku telah bermimpi buruk istriku. Keturunan Bani Israel akan menghancurkan kerajaanku.
Supermi, kumpulkan prajuritku sekarang. Paduka. Ding dong. Perhatian kepada seluruh prajurit raja. Diharap segera berkumpul. Ding dong. Aku seorang mempunyai pedang tajam. Kalau berjalan prop prop prop. Aku seorang kapitan. Beri hormat kepada raja yang mulia. Prajurit, aku perintahkan kepada kalian untuk mengumpulkan semua anak laki-laki Bani Israel. Aku tidak akan membiarkan semuanya taat kepada selain aku. Mulia, kami telah mengumpulkan seluruh bayi laki-laki Bani Israel. Sekarang, apa yang harus kami lakukan yang mulia? Bunuh bayi-bayi itu. Nina Bude, Hamra, bawa anak-anak itu yang di dalam dan bunuh semuanya. Akulah Firaun. Tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan kerajaanku. Sementara itu, seorang ibu yang selamat dari jaran pasukan Firaun mengendap-endap menuju sungai Nil dengan membawa sebuah keranjang yang berisi bayi laki-lakinya. Anakku, maafkan ibu nak. Ibu terpaksa melakukan ini agar kau sembuh. Dengan hati yang tersayat-sayat, ia menyaksikan putranya hanyut di aliran sungai Nil. Pagi yang cerah, sungai Nil pun tampak indah. Halo, kalian sudah membawa peralatan mandiku? Sudah, Ratu. Lihat, itu keranjang. Cepat bawa ke sini. Ini, Ratu. Ih, lucunya. Ada apa, ratuku? Kau ribut-ribut? Paduka, lihat deh. Saya menemukan bayi laki-laki di sungai ini. Apa? Bayi laki-laki? Sini, akan aku bunuh bayi itu. Paduka, jangan. Jangan, Paduka. Tapi mungkin saja bayi ini nanti yang akan menghancurkanku. Paduka, ingatlah, kita tidak punya anak laki-laki. Siapa nanti yang akan meneruskan kita? Tapi ratuku, Paduka, masa seorang paduka yang gagah ini kalah sama anak kecil? baiklah. Dan bayi kecil ini aku beri nama Musa. Begitulah Allah mengatur rencananya. Dia menyelamatkan si kecil Musa dan menjadikannya sebagai anak angkat Fir'aun. Dan tanpa sadar, Fir'aun sendirilah yang membesarkan anak yang nantinya akan menghancurkan kekuasaannya. 30 tahun telah berlalu. Musa kecil kini telah dewasa. Ia menjadi seorang pemuda Bani Israel yang gagah dan tampan. Dan seperti yang Fir'aun takutkan, ia benar-benar menjadi penentang yang nyata baginya. Maka pada hari itu, Fir'aun kumpulkan seluruh penyihir di negerinya untuk membinasakan Musa. Wahai Firaun, segeralah engkau bertaubat kepada Allah, atau Allah akan menurunkan azabnya padamu. Diam kau Musa. Akulah Firaun, raja dan Tuhan negeri ini. Untuk apa aku menyembah Tuhanmu? Wahai para penyihir, hancurkan pemuda itu. Hambra, Renamde.
Fir'aun. Kejar dia! Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menyelamatkan kami. Demikianlah Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun dalam kesombongannya. Berikut beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah Fir'aun. Allah membinasakan Fir'aun dengan air laut sesuai dengan apa yang ia sombongkan. Allah menyelamatkan jasad Fir'aun dalam keadaan utuh untuk